Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan saham di analisa teknikal dan meteorologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin mengawali minggu ini 6 Maret 2023, hari yang cukup melelahkan. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengulas IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base deskripsi. Nanti teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang pertanyaan ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya ada waktu. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat, harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi di mana hari ini sepi banget marketnya ya. Bahkan tadi saya sempat ngecek itu jam 2 siang di mana 1 jam lagi market tutup itu masih 6,7 triliun. Dan hari ini transaksi IHSG cuma 8 triliun, jumlah yang sangat kecil dibandingkan jumlah-jumlah sebelumnya. Dengan pergerakan asing hari ini net sell juga total 250 miliar. Dominan di pasar reguler 247 miliar, sedangkan di pasar nego 2,96 miliar. Oke, kita langsung masuk ke saham-saham yang kita ke yang dibeli asing dulu hari ini. Yang pertama ada BBRI 100 miliar, MDKA 36 miliar, HMSP 21 miliar, Alfamart 18 miliar, Bank Mandiri 11 miliar, SMG 10 miliar, Sido Muncul 8 miliar, KLPF 7 miliar, Indosat 6 miliar, Cepin 6 miliar, Inco 5 miliar, ITMG 5 miliar, Harum 5 miliar, Unilever 5 miliar, CTRA 4 miliar, MAPI 3 miliar, PGO 2 miliar, Astra 2 miliar, Mika 2 miliar, dan Gia 2 miliar juga. Kita lanjut ke saham-saham yang jualan asing. Ada BCA 156 miliar, Adaro 107 miliar, Hedetector 36 miliar, Telkom 30 miliar, Arto 20 miliar, BBNI 20 miliar, INTP 19 miliar, Bumi 12 miliar, MNCN 11 miliar, Gudang Garam 10 miliar, ESA 9 miliar, Saratoga 7 miliar, BTPS 7 miliar, Akra 6 miliar, Pegas 6 miliar, Indi 6 miliar, Jasa Marga 4 miliar, Goto 4 miliar, PTPP 4 miliar, INDF 3 miliar, SMRA 2 miliar, BJBR 2 miliar, Cimori 2 miliar, dan Panin 900 juta. Yang menarik malah yang dijualin asing nih hari ini. Nanti kita bahas banyak deh. Dan sekarang kita ke analisa teknikalnya IHSG dulu. Dimana hari ini sebenarnya ya pergerakan itu masih kecil juga, 0,1%. Kalau kita lihat memang sempat menguat di pagi hari. Opennya di sini sempat menguat dulu sampai 6859, tapi close-nya melemah, bodinya merah dan sekarang berada di area krusial. Ini adalah view terakhir ya, melanjutkan kemarin di mana masih on track juga, yang mana saat ini kita sedang berada di area support, itu sekitar area 6800, Fibonacci 0,382. Dan saya rasa sih sudah tidak ada space lagi. Mau candle macam apa lagi besok ini. Yang artinya apa? Artinya kalau menurut saya besar potensinya besok market jebol 6800 tuh. Cuman ya saya nggak tebar fear ya. Ini cuma berdasarkan analisa price action aja. Saya rasa seperti itu. Karena ya memang dari candle juga semakin kuat, sudah pullback juga reject kuat dan lain sebagainya. Dan kalau memang 6800-nya jebol, maka dari itu target penurunan kalau pakai price action itu bisa pakai sini. Targetnya sekitar 6650. Kalau pakai Fibonacci ya saya rasa 6700 sampai 6642. Dan kalau pakai downtrend channel ada di sini. Nah, sama sekitar 6700-an juga. Cuman ada support di 6750. Artinya apa? 6800 itu adalah area krusial IHSG saat ini. Dan kalau memang besok IHSG jebol, closing di bawah 6800, maka next supportnya ada di 6750, nextnya 6700,
6640 baru terakhir di area 6500. Untuk sekarang memang momentum melemah ya, kelihatan dari marketnya juga transaksinya kecil. Itu biasanya menunggu dari pergerakan besar. Nah, kalau misalkan besok breakdown, siapa tahu pergerakan besarnya adalah besok. Yang penting selalu prepare for the worst case scenario aja, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk sekarang perhatikan area krusial 6800. Kalau memang jebol, ya nextnya bakalan cukup dalam, tinggal gunakan area-area tadi. Untuk membalikan arah belum kelihatan sama sekali ya. Dan ya lebih ke arah tinggal jebol aja sih besok ini. Nggak tahu lah, besok kita lihat konfirmasinya. Yang jelas selalu batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Itu. Oke, untuk ISG kita singkat aja karena pergerakannya juga belum terlalu banyak ya, cuma 0,1%. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Saya pengen bahas Adaro, yang mana hari ini masuk top net sell oleh asing. Oke, kita hapus dulu. Kita mulai dari awal ya. Dimana hari ini Adaro turun 3,64%. Candlenya solid, volumenya pun juga ada. Ada itu maksudnya tidak terlalu besar tapi tidak terlalu kecil juga. Terakhir Adaro ini dia bullish dari ketika dia reversal ya. Pakai inverted head and shoulder, dia reversal di 1600 dan naik sampai puncaknya di 4200. Di sana sudah saya wanti-wanti, tren sudah melemah dan dia pun juga sudah reversal ketika jebol dari 3460. Nah, saat ini Adaro ini sedang dekat di area supportnya, yaitu area 2700 sampai area 2600. Kemarin dia memang sempat rebound ya dari area support ini, dan sebenarnya sih kalau menurut saya Adaro ini sudah breakout dari downtrend line. Dimana downtrendnya kan di sini ya, nih. Dan dia sudah breakout, lalu juga sudah break high ya. High-nya di 2950, dia sudah higher high. Tapi reject-nya cukup kuat dan dia retracement menutup gap. Nah, terjadi sekali lagi. Kemarin dia breakout high 3040, cuman memang ini kena area kuat banget Adaro ini. 3130 itu ada gap, ditambah juga ada moving average 50 atau tren jangka menengahnya. Dan yang terjadi, price action merespon dengan volume yang sangat besar. Artinya valid. Maka memang wajar sebenarnya hari ini Adaro melanjutkan penurunan seperti itu. Nah, untuk sekarang gimana Mas Adaro? Kalau menurut saya sih dilihat dari bentuknya, Adaro ini masih ada potensi untuk melanjutkan retracement ya. Dan ya tinggal kita balik aja, tarik Fibonacci-nya dari 2710 sampai 3120, 3130 sampai 2710. Dan ini adalah beberapa support dari Adaro. Kalau menurut saya sih area buy and weakness sekarang ada di 2860 ya sampai 2790. Tuh, kalau mau spek dia bikin higher low. Tapi kalau memang Adaro jebol dari 2700 ya saya rasa dia bakal uji 2600. Dan kalau dia jebol dari yang 2600 saya rasa big review-nya jadi kurang bagus untuk si Adaro ini. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tetap perlu batasi resiko dan ya tinggal gunakan area tadi. Kalau menurut saya saat ini ya masih bisa digunakan buat buy on weakness lagi. Cuman tetap ingat jangan lupa batasi resiko aja. Cicil-cicil bisa mulai dari 2860 sampai 2790 dengan stop loss di bawah 2700, kalau nggak stop loss di bawah 2600. Seperti itu. Untuk big review memang dia walaupun kemarin sudah beberapa kali ada tarikan kuat ya, tapi terlihat ketika ditarik itu volumenya price action itu nggak solid gitu. Jadi kayak masih ragu juga sih. Seperti itu. Dan ya kalau dibilang di atas ada gap, ya di bawah pun juga dia ada gap ya. Nih, gap belum ketutup juga. Tinggal mau dipakai nutup atas dulu atau nutup bawah dulu, nggak ada yang tahu. Yang jelas untuk sekarang ini area krusial dari Adaro itu 2700 sampai 2600. Selama nggak jebol, plan swingnya masih jalan. Dan kalau sekarang buy on weakness-nya ada di sekitar 2860 sampai 2790 seperti itu. Kalau kita ibaratkan kayak di sini ya, nah ini dia kayak baru mau bikin higher low. Turun, di sini dia breakout downtrend, breakout structure. Nah, di sini dia baru higher low. Kalau sukses dia bakalan higher high. Maka dari itu sebenarnya ini pelemahan adalah kesempatan untuk beli. Cuman ya untuk naiknya kita tunggu konfirmasi seperti itu. Yang penting gunakan area tadi aja. Jangan lupa selalu batasi resiko. Kalau kita lihat dalamnya hari ini sangat jelek sebenarnya transaksinya ya. Memang ke belakang ada beberapa akumulasi. Cuman hari ini distribusinya sangat besar. Dan ya memang sudah kelihatan di price action kalau hari ini distribusinya sangat besar seperti itu. Kiri pun juga nggak ada
retail yang itu ya, nggak ada retail retail berkedok bandar berkedok retail. Jadi saya rasa ini masih pure retail semua sih untuk di kiri. Dan ya tuh batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Untuk Adaro kita lanjutkan, kita coba cek. Saya pengen bahas bumi deh. Ini lebih ke wanti-wanti teman-teman sih. Karena kalau teman-teman ingat ya, terakhir saya bahas bumi itu saya sudah bilang kalau sampai dia jebol 127 view-nya bakalan jelek, dan hari ini dia sempat jebol 127, cuman memang masih closing di 128. Nah, kita bahas aja di mana hari ini bumi turun 3,76%, candlenya cukup solid dan volumenya pun juga terlihat ada volume breakout ya. Dan yang disayangkan adalah breakoutnya ke bawah. Kalau kemarin dia sudah mulai sepi, koreksinya sudah melemah, lalu hari ini rebound tuh bagus banget. Tapi market berkata lain dan bumi pun koreksi ke bawah. Nah, satu hal yang kita lihat, bumi ini sebenarnya dia sudah punya lower low, karena di sini dia punya low, lower high, low, lower high, low, lower high, dan dia sudah punya lower low. Soalnya memang di structure yang lebih besar dia belum jebol neckline, yaitu di area 127. Dan saya rasa kalau sampai jebol 127, downside dari bumi bakalan dalam, seperti itu. Kalau mau ditoleransi mungkin bisa sampai 123, cuman saya rasa 127 sudah bisa mengkonfirmasi ya, dia breakdown structure-nya. Dan untuk target penurunan adalah di sini. Tinggal kita tarik Fibo dari 127 sampai 199. Nah, nih, kalau dia jebol 127, targetnya bisa ke sini. 107 sampai 96 ya, masih cukup dalam downside-nya. Jadi saya rasa perlu berhati-hati kalau memang bumi jebol dari area 127 seperti itu. Nah, 107 sampai 96 saya rasa cukup menarik ya, karena itu area neckline double bottomnya juga. Ketika kemarin dia reversal, siapa tahu ada perlawanan. Cuma untuk sekarang sih saya rasa kalau dilihat dari momentumnya lebih ke arah melemah. Jadi mungkin wait and see dulu aja seperti itu. Apalagi kalau memang dia jebol dari 127 ya besok. Saya cuma pengen pesan aja sih, kalau jebol 127 mungkin lebih ke arah wajib diatur porsinya. Jangan sampai nyangkut di bumi, karena pasti beda lah nyangkut di bumi sama nyangkut di BBRI, BBCA itu. Teman-teman kalau nyangkut di BBCA bisa lah berasumsi adalah anggap aja deposito setahun pasti dapat lah 3%, 4%, 5% dari dividen minimal. Apalagi capital gain ya, perusahaan juga bagus. Tapi kalau nyangkut di kayak bumi gini yang dividennya belum, kinerjanya baru turnaround, masih butuh dan lain sebagainya, itu kan bakalan beda. Yang jelas kalau menurut saya itu perhatikan 127 aja. Kalau sampai dia closing di bawah 127 dengan volume yang besar, saya rasa downside-nya masih cukup dalam. Jadi jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya hari ini cenderung netral dan small distribusi, dan ya ikuti price action-nya aja kalau menurut saya. 127 area krusial dari bumi. Untuk bumi kita lanjut coba cek ESA. ESA ini bagus kalau menurut saya ya. Masih ada setup bagus. Satu setup lagi. Nah, ini pas kemarin memang disayangkan dia nggak sampai 1170 ya, cuman sampai 1130 dan sudah putar balik. Oke, hari ini ESA turun 6,31%, candlenya solid, volumenya pun juga membesar. Dia juga sudah di area gap tapi belum terlihat ada perlawanan. Nah, ini adalah view terakhir dari si ESA. Kemarin ketika kita bahas dia sedang dalam posisi konsolidasi ya. Nih, dia bikin symmetric triangle karena punya lower high dan punya higher low. Terakhir dia terlihat sudah breakout atas, bahkan juga sudah breakout high. Cuman memang masih ada reject dari area resistennya. Artinya dia sudah breakout structure yang di sini, tapi belum breakout structure yang lebih besar. Seperti itu. Nah, kalau kita tarik ESA pun juga punya sebuah uptrend channel ya, yang sebenarnya kalau misalkan besok dia rebound tuh menarik. Kalau misalkan besok ada rebound dari area 955. Jadi besok gap ketutup 955 terus rebound, itu ESA cakep. Ya, karena dia merespon uptrend line, juga reject dari area gap ini. Gap ini kan bisa menjadi support ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan dia tidak ada perlawanan, ya saya rasa next stop adalah 920. Dan selama tidak jebol 920, ESA masih ada view bullish kalau menurut saya. Tuh, selama tidak jebol 920. Tapi kalau memang dia jebol dari 920, ya mungkin dia mau koreksi dulu,
seperti itu. Jadi ya simpelnya itu sih, tinggal perhatikan area support aja di sekitar 960 sampai 955 dari si ESA, lalu nextnya di 920. Dan kalau dia jebol yang 920, ESA kurang bagus, retracementnya bisa lebih dalam lagi. Cuman kalau dia bertahan, nggak jebol 920, bahkan besok rebound dari 960, ada view bullish dan potensi rebound dari si ESA. Seperti itu. Maksudnya gimana mas? Maksudnya kalau misalkan teman-teman kemarin ada yang posisi nyangkut ya, misalkan FOMO beli di atas terus belum sempat exit, jangan cut loss di support gitu. Jadi takutnya udah di cut loss ternyata dia rebound, nah gitu kan bikin nyesek ya. Jadi perhatikan dulu aja besok 960 sampai 955, bahkan perhatikan sampai 920. Kalau memang tidak ada perlawanan jebol ya mungkin bisa atur porsi. Tapi kalau misalkan besok ada rebound, nah itu bisa ketika naik manfaatkan buat exit, kurangi porsi minimal lah, atau kalau enggak ya malah beli lagi lalu naik ikuti setup baru seperti itu. Yang penting sama sih, batasi resiko aja, karena marketnya baru kayak gini juga intinya perhatikan area support dulu aja seperti itu. Kita lihat dalamnya beda ini ya, terjadi distribusi hari ini dari si ESA. Sudah kelihatan juga sebenarnya dari price actionnya, makanya juga dalamnya kayak gini. Cuman OD-nya cukup menarik ini, entah kenapa. Tuh, itu aja sih ya. Perhatikan area-area krusial tadi aja, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk ESA kita lanjutkan. Kita coba cek Goto akhirnya break ya, sudah berhasil break si Goto 128 dia. Saya bahas aja deh Goto, kita update view-nya. Happy cuan kalau ada yang ngikutin Goto entah di grup maupun di YouTube, karena terakhir pun juga saya bahas Goto di YouTube ya. Oke. Singkat aja, hari ini Goto berhasil break ya 127, dia naik 3,23%. Candlenya cukup bagus dan volumenya pun juga terlihat membesar. Ya, indikasi pergerakan yang cakep lah. Goto terakhir kita bahas di sini dan di sini, intinya ada view bullish dan hari ini dia sudah berhasil mengkonfirmasi. Kenapa? Karena dia sudah breakout dari area 127. Saya rasa sudah cukup breakoutnya Goto ini, karena dia sudah breakout 128 ya. Tuh, dan ya kalau memang besok dia lanjut menguat, berarti tinggal menuju ke targetnya aja, dimana saat ini Goto punya 2 target karena dia berhasil higher high ya. Yang pertama targetnya di sini, ini kita tarik 128 sampai 102, dan ini adalah beberapa target dari Goto. Yang kedua kita tarik high ke low-nya di sini 128 sampai low-nya kemarin di 113. Nah ini adalah 2 target dari si Goto. Yang pertama itu di 134 sampai 138, lalu yang kedua adalah 139 sampai 147. Seperti itu. Artinya apa? Kalau misalkan teman-teman masih punya barang, ikut entry di area 120-an. Untuk sekarang kalau dia besok bertahan di atas 128 ya bisa hold aja. Tinggal perhatikan area-area krusial tadi. Misalkan dia masuk 133 sampai 138, apakah ada terlihat candle-candle jelek, misalkan udah terbentuk candle kayak gini ya, nah itu mulai realisasikan profit juga. Tapi kalau candle-nya masih bagus, bisa aja ke target selanjutnya, di angka selanjutnya tadi. Seperti itu. So far so good, malah kalau saya bilang ini satu-satunya saham yang apa ya, terlihat sedang melawan market Goto ini. Bahkan bukan sektor tekno ya, ini Goto doang kayaknya ini yang baru kayak gitu. Tuh. Dan ya yang penting sama batasi resiko aja. Untuk trailing stop saya rasa masih 124, dan untuk support masih cukup jauh sekitar 120. Jadi kalau mau buy and weakness ya kurang pas juga ya. Tuh. Yang penting batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Kita lihat dalamnya, akumnya pun juga semakin bagus, momentumnya bagus, closingnya bagus, nggak ada masalah sama sekali, belum ada sinyal untuk sell. Masih boleh hold kalau masih punya barang yang ikut beli di 120-an. Seperti itu. Perhatikan resisten-resisten aja di targetnya Goto tadi. Untuk Goto, kita lanjutkan, kita masuk ke yang dibeli asing hari ini. Tadi sempat kita lihat sedikit yang menarik ya, yang dibeli asing. Indosat juga masih on track sih, emang arahnya dia baru ke atas. Gia belum pengen saya bahas. PNBN, boleh deh kita bahas PNBN deh. Perwakilan Panin. Kalau menurut saya Panin Group ini belum selesai sih memang. Ada tarikan satu kali lagi kalau menurut saya. Entah dia nanti mau higher high ataupun lower high, cuman saya rasa masih ada upside
Satu kali lagi. Maksudnya gimana Mas? Maksudnya kalau dia mau higher high, artinya dia bakal breakout 2800. Tapi kalau dia mau lower high, ya artinya dia bakal naik tapi nggak sampai break 2800. Entah 2000, 2200 atau bahkan same high di 2800, baru setelah itu dia turun. Nah, kita bahas si PNBN yang mana hari ini dia berhasil naik 4,81%, candlenya solid, volumenya pun juga terlihat bagus ya. Memang terlihat mengecil ketika koreksi, cuman kita lihat sudah arahnya ke atas. Ini indikasi yang menarik juga, di mana ketika turun volumenya kecil-kecil, nih ya, ketika di sini dia naik volumenya gede-gede. Ketika retracement volumenya kecil-kecil, ketika naik gede lagi. Turun kecil-kecil, naik gede lagi, dan sekarang terlihat semakin memantapkan diri si PNBN ini. Kalau kita toleransi sampai shadow, bahkan dia juga sudah berhasil breakout. Dan ya, saya rasa ini juga sudah valid breakout untuk si PNBN. Seperti itu. Dua target dari PNBN. Yang pertama kalau kita tarik dari sini ya, 1695 sampai low-nya kemarin itu ada di 1340. Nah, kira-kira sinilah 1345, nggak apalah ya, cincai. Nah, ini adalah beberapa resist dari PNBN yang mana kalau kita pakai setup breakout tadi, maka view-nya adalah bullish flag sepertinya ya. Bullish flag atau broadening terserah, yang jelas ini adalah pattern continuation yang akan terkonfirmasi ketika dia berhasil break 1695 seperti itu. Target kalau dari patternnya sih sampai 2145, cuman kalau dari Fibonacci ini ada beberapa resist ya yang besok dia uji, 1550, 1600, 1700, baru 1850 sampai 1955. Ini kalau kita spesifik pakai view kecil untuk pakai setup continuation. Tapi kalau kita pakai view besar, di mana kita pakai view pullback, PNB ini kan dia koreksi tadi ya, terakhir view-nya dia falling wedge, koreksi, bahkan dia breakdown structure, artinya sudah konfirmasi, dan saya rasa sih ini lebih ke pullback ya, kenaikan ini 2790, kita tarik sampai bawah 1225, dan ini adalah beberapa resist dari si PNBN. Nah, ini juga cukup menarik, di mana resistnya juga dekat-dekat ini ya, 2035 sampai 2090. Kalau pakai view yang besar, konfirmasinya adalah ketika dia break 1675. Nextnya 1850 pas dengan target higher high-nya. Lalu terakhir adalah 2035 sampai 2340 di area pullback, pas juga dengan target broadening-nya. Seperti itu. Jadi ya saya rasa untuk sekarang ya PNBN, dan biasanya ini sektoral, jadi tinggal pilih salah satu aja. Yang jelas ini untuk PNBN saya rasa sudah ada upside ke atas dengan target-target area tadi, seperti itu. Untuk support masih di sini ya, sekitar 1475 sampai 1425. Dan untuk resist gunakan area-area tadi yang sudah saya sebutkan juga skenario-nya. Kita lihat dalamnya, price action bagus, auto cakep juga, terlihat akumulasi walaupun mini-mini ya. Nih, pertama di sini dia distribusinya melandai, lalu mulai ada akumulasi kecil. Ya masih kecil lah, belum berarti. Makanya itu saya juga lebih prefer kalau view-nya adalah view pullback. Jadi ya targetnya tidak higher high, tapi ke area pullback di sekitar 2300 sampai area 2000. Seperti itu. Tinggal gunakan area tadi aja, dan jangan lupa, jangan FOMO, selalu batasi resiko. Itu untuk PNBN, perwakilan panin hari ini ya. Kita lanjut. Kita coba cek sih. Kita langsung masuk ke yang hijau-hijau deh. Yang merah-merah kurang ada yang menarik juga. So far hijau-hijau masih saham IPO dan saham-saham small cap. Ya wajar ya, karena marketnya pun juga sangat sepi. Goto, SMDR. Boleh deh saya bahas satu ya untuk yang hijau-hijau. Kita bahas SMDR, saham fenomenal tahun 2021-2022 ya. Oke, kita bahas. Hari ini SMDR naik 2,9%. Candlenya sih tidak terlalu solid ya, masih terlihat ada reject dari resist. Cuman satu hal yang bagus adalah volumenya sudah cukup cakep ya. Nih, sudah ada volume breakout hari ini. Terakhir kita bahas SMDR ketika dia puncak sampai 4000 waktu itu. Lalu stock split 1/5, dan all time high-nya dia jadi ada di 800 karena 1/5. Setelah itu SMDR terkoreksi
sampai bottom di area 350 dan membentuk sebuah pattern yang menurut saya itu adalah falling wedge. Which is itu adalah pattern reversal ya, disertai juga dengan bullish divergence seperti itu. Terlihat dia sudah breakout dengan volume yang bagus, lalu kemudian dia retracement membentuk sebuah higher low. Retracementnya pun juga cakep ya, dia sampai 0,618 di area 398, lalu akhirnya dia berhasil reject naik seperti itu. Terlihat juga dia merespon dari Fibonacci ini, yang mana resistennya saat ini adalah 432, artinya kalau dia break dari 432, nextnya adalah 452 seperti itu. SMDR memang sudah breakout dari downtrend line, tapi dia belum ada breakout structure ya. Jadi memang masih butuh konfirmasi kalau memang dia mau naik. Breakout structure-nya masih di sini. Itu sekitar 520. Artinya kalau sekarang SMDR mau bullish, dia harus breakout sini dulu. 490 karena di sini adalah high-nya dia, yang mana kalau dia break 490, SMDR punya higher low dan higher high. Di situ baru ada konfirmasi, dan di situ baru buy on weakness-nya bisa dipantau kalau suka tunggu konfirmasi seperti itu. Cuma untuk sekarang karena dia sudah retracement ke 0,618, terlihat ada reject juga, dan kita bisa menggunakan view ini. Ini ya, dari 490 kita tarik sampai low-nya kemarin di 388, dan ini adalah beberapa resist dari SMDR. Terdekat di 436, lalu nextnya 448, 446, 490, baru 534 sampai 564 seperti itu. Ini kalau kita pakai view kecil ya di swing high sini, dan juga ya pakai view kecil lah. Tapi kalau misalkan kita pakai view besar, kita menggunakan view pullback dari si SMDR dari puncaknya, karena ini juga falling wedge besar. Nah, ini adalah beberapa resist dari si SMDR ya. 484 which is kemarin juga reject di sana. Lalu setelah itu 534, 590, baru 680 seperti itu. Dan kalau ini pullback artinya naiknya pun juga sampai sini doang nanti. Kalau pullback ya. Tapi kalau misalkan dia berhasil break 816, baru targetnya ke 1100 sampai 1300 seperti itu. Yang mana saya pun juga nggak tahu ya. Tapi kalau kita lihat dari 382, biasanya ini indikasi dari pullback. Kenapa? Karena 382 tambah 382 itu di sekitar area pullback, sekitar 786. Maksudnya gimana mas? Kalau dia bikin cup handle ya, artinya kan target setinggi cupnya ini ya. Dan kalau ditambahin di sini ya tinggal ke sekitar sini targetnya. Seperti itu. Dan ya, yang penting itu sama batasi resiko aja. Kalau untuk support saya rasa masih cukup jauh. Dia masih 418 sampai 410 ya. Jadi ya jangan FOMO. Kalau mau kejar atas tinggal gunakan resisten tadi aja. Seperti itu. Cuman so far masih ada upside-nya, tinggal kita lihat konfirmasi. Bakal enak kalau udah break 490. Cuman selama belum break 490, TS harus tetap ketat seperti itu. Cukup menarik, tinggal kita lihat besok kelanjutannya. Kita lihat dalamnya, hari ini netral ya, terlihat kayak lempar-lemparan barang CP sama AK ini ya, ada kepentingan. Tapi kalau kita lihat cenderung akumulasi sih. Tapi ya sama aja sih, kanan kiri sama-sama retail, lebih ke arah bahasanya kayak baru dibikin rame lah ini transaksinya. CP sama AK tektokan, yang lain retail semua. Seperti itu. Ya, ikuti price action aja. Perhatikan area krusial dan jangan lupa selalu batasi resiko. Oke, itu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support konten itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.